Pada pagi yang tenang, tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro, dengan hati yang berat, memenuhi undangan Letnan Hendrik Merkus de Kock ke Wisma Keresidenan di Magelang. Sebagai seorang pemimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda, Diponegoro telah mempertaruhkan segalanya demi membela tanah airnya. Namun, undangan itu menawarkan harapan, janji akan perdamaian yang telah lama dinanti oleh rakyat Jawa yang lelah oleh perang. Diponegoro, berpakaian sederhana namun tetap memancarkan wibawa seorang pahlawan, melangkah masuk ke wisma tersebut. Di sana, suasana terlihat damai, namun dinginnya tatapan para pejabat Belanda menandakan sesuatu yang tidak beres. Letnan de Kock menyambutnya dengan senyum palsu, memperlihatkan naskah perjanjian perdamaian yang telah disiapkan. Namun ketika Diponegoro membaca isi dokumen itu, hatinya hancur. Perjanjian tersebut tidak hanya mengabaikan perjuangan rakyatnya, tetapi juga Fitzrouters playing pemimpin dit besoren Islam Jechua. Aku tidak akan menyerahkan kehormatan diriku dan bangsaku pada tipu daya penjajah. Dengan tegas namun tetap tenang, Diponegoro menolak menandatangani perjanjian itu. Keputusannya membuat suasana semakin tegang. Letnan de Kock, yang telah merencanakan segala sesuatunya, memberi isyarat. Dalam sekejap, pasukan bersenjata muncul dari balik tirai, mengepung Diponegoro. Diponegoro tidak melawan. Dengan kepala tegak, ia menyerahkan dirinya, menyadari bahwa penangkapannya adalah bagian dari pengorbanan besar yang harus ia lakukan demi masa depan bangsanya. Rasa dikhianati melingkupi suasana, namun ia tetap memandang de Kock dengan tatapan penuh kebangsaan, seakan berkata bahwa semangat perjuangannya tidak akan pernah mati. Diponegoro kemudian dibawa dengan kereta menuju Batavia, di bawah pengawalan ketat. Dalam perjalanan itu, ia memandang keluar jendela kereta, menatap sawah, gunung, dan desa-desa yang pernah menjadi medan perjuangannya. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena rasa takut atau kalah, tetapi karena ia tidak bisa lagi bersama rakyatnya, tanah yang ia cintai. Sesampainya di Batavia, Diponegoro segera diasingkan ke Manado di Sulawesi, dan akhirnya dipindahkan ke Makassar. Di sana, ia menghabiskan 2 dekade terakhir hidupnya dalam kesendirian dan keterasingan jauh dari tanah Jawa yang terus ia rindukan. Namun, dalam setiap detik pengasingannya, jiwa Diponegoro tetap menyala. Ia menjadi simbol perlawanan dan pengorbanan seorang pahlawan yang tidak pernah tunduk pada penjajah. Kisah penangkapannya yang menyayat hati itu menjadi kenangan pahit dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Namun semangat dan pengorbanannya terus hidup dalam setiap jiwa yang mencintai tanah air ini. Pangeran Diponegoro mungkin telah wafat, tetapi warisannya abadi, seperti api yang tak pernah padam.